Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Karena tanda lahir yang unik, bayi ini dibuang dan tidak ada yang mau mengadopsinya, kecuali pasangan ini. Desa Ciriwing menjadi sorotan ketika bayi yang ditemukan di kebun seorang warga menghebohkan seluruh masyarakat. Sang pemilik kebun bernama Pak Suranto dengan hati prihatin membawa bayi itu ke rumah kepala RT untuk dilaporkan. Kabar cepat menyebar dan warga berbondong-bondong menuju rumah RT untuk melihat bayi tersebut. Ketika pintu rumah RT dibuka, raut wajah para warga mencerminkan campuran rasa penasaran dan kengerian. Bayi yang ditemukan Pak Suranto terbaring dengan tenang di pangkuan sang kepala RT. Namun apa yang membuat warga merasa ngeri adalah tanda lahir yang abstrak menutupi hampir seluruh tubuh bayi. Kedua bola matanya memiliki warna yang berbeda, menciptakan pemandangan yang tak lazim. Berita tentang bayi tersebut dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Di ujung desa, tinggal seorang pasangan suami istri yang begitu mendambakan kehadiran seorang anak. Mereka yang sering disebut sebagai pasangan mandul oleh warga desa merasa sakit hati karena tak bisa memiliki keturunan sendiri. Meski terluka, mereka hanya bisa berdoa agar dapat mengadopsi seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua. Ketika pasangan itu mendengar kabar tentang bayi dengan tanda lahir yang unik, mereka merasa bahwa ini mungkin adalah jawaban atas doa mereka. Tanpa ragu, mereka menuju rumah RT untuk melihat bayi tersebut. Begitu mereka melihat wajah bayi yang penuh dengan tanda lahir, hati mereka seolah-olah disentuh oleh keunikan dan keistimewaan sang bayi. Melihat ketulusan pasangan itu, warga desa mulai membuka hati mereka. Awalnya terkejut dan ngeri, namun melihat kasih sayang pasangan itu pada bayi yang dijuluki anak ajaib oleh warga, persepsi masyarakat berubah. Mereka mulai menerima kehadiran bayi tersebut sebagai berkah dan anugerah yang unik. Pasangan tersebut yang bernama Munar dan Ita dengan penuh kasih sayang merawat bayi tersebut seperti anak kandung mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan tanda lahir yang abstrak. Melihat keunikan sebagai keistimewaan yang membuat sang bayi istimewa di mata mereka. Anak ajaib menjadi pusat perhatian di desa Ciriwing, menginspirasi kebaikan dan keberanian untuk menerima perbedaan. Pak RT, seorang pemimpin lingkungan yang peduli dengan warganya, merasa prihatin melihat bayi yang terlantar di tepi jalan. Ia tidak bisa berpaling dan memutuskan untuk bertindak. Dalam hatinya ia memutuskan membawa bayi itu ke kantor polisi agar dapat dicari orang tuanya dan mendapat pertolongan yang segera. Sementara itu pasangan suami istri di lingkungan tersebut, Ita dan Munar, menunjukkan kepedulian mereka terhadap bayi yang lemas, lapar, dan kehausan tersebut. Mereka mengajukan permohonan kepada Pak RT untuk sementara membawa bayi itu ke rumah mereka agar bisa memberikan pertolongan lebih dulu sebelum proses laporan ke polisi. Pak RT melihat kebaikan hati mereka dan setuju karena tampaknya hanya mereka yang mau membantu, sementara yang lainnya menganggap bayi tersebut sebagai monster. Mendarat di rumah Ita dan Munar, bayi itu diberi tempat yang nyaman dan kehangatan. Ita langsung mempersiapkan susu dan makanan bayi, sementara Munar memeriksa kebersihan bayi serta memberikan kasih sayang yang tulus. Mereka berdua berusaha membuat bayi itu merasa aman dan nyaman di rumah mereka. Sementara itu Pak RT memutuskan untuk segera melaporkan kejadian ini ke polisi. Dia menyampaikan situasi bayi yang ditemukan di jalanan, menjelaskan kondisi fisik dan keadaan yang memprihatinkan. Petugas polisi mendengarkan dengan serius dan segera melakukan pencarian informasi untuk mencari tahu apakah ada laporan kehilangan bayi yang sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh Pak RT. Sementara menunggu jawaban dari polisi, Ita dan Munar merawat bayi tersebut dengan penuh kasih sayang. Mereka memberikan perhatian yang diperlukan, memberi makan, mengganti popok, dan membuat bayi itu tertidur dengan tenang. Meskipun bayi itu tidak bisa memberikan informasi, ekspresi kebahagiaan di wajahnya menunjukkan bahwa ia merasa diterima dan dicintai di rumah Ita dan Munar. Pak RT mendapatkan informasi dari polisi bahwa orang tua si bayi telah ditemukan, tetapi berita tersebut tidak membawa kebahagiaan. Orang tua tersebut menolak untuk mengambil bayi itu, bahkan mengungkapkan keinginan untuk membuang atau bahkan membunuh bayi tersebut karena tanda lahir yang banyak di tubuhnya. Pak RT merasa terpukul mendengar kelakuan yang tidak berperi kemanusiaan ini.
Pak RT segera mengumpulkan keberanian dan mendekati pasangan suami istri yang peduli, Ita dan Munar, untuk memberitahu mereka tentang keputusan tragis orang tua bayi tersebut. Dia memberitahu bahwa bayi itu sekarang terlantar tanpa keluarga yang bersedia mengakui atau merawatnya. Tapi alih-alih meratapi keputusan tragis orang tua biologis, Ita dan Munar menunjukkan ketulusan hati mereka. Ita dan Munar yang sebelumnya meraih bayi tersebut dengan penuh kasih sayang, menganggapnya sebagai anugerah. Mereka tidak ragu untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan si bayi. Dengan senang hati mereka mengatakan kepada Pak RT bahwa mereka ingin memberikan bayi itu keluarga dan kasih sayang yang pantas dia terima. Pak RT tersenyum tulus melihat ketulusan dan kebaikan hati Ita dan Munar. Dia merasa yakin bahwa bayi itu akan mendapat kehidupan yang lebih baik bersama pasangan tersebut. Namun masih ada langkah administratif yang harus diatasi, termasuk pendaftaran resmi bayi tersebut di kartu keluarga mereka. Pak RT berjanji untuk membantu Ita dan Munar dalam proses administratif tersebut. Bersama-sama mereka menuju kantor administrasi desa untuk memasukkan nama bayi tersebut ke dalam kartu keluarga Ita dan Munar. Prosesnya berjalan lancar dan dengan resmi bayi itu menjadi bagian dari keluarga Ita dan Munar. Mereka memberinya nama Intan sebagai simbol berharga dari kebaikan hati yang menerima dan menyayangi anak yang terlantar. Dengan proses administratif selesai, Ita dan Munar merayakan kebahagiaan mereka. Mereka berdua sepakat untuk memberikan Intan cinta, pendidikan, dan masa depan yang cerah. Pak RT merasa bangga dan bahagia bisa menjadi bagian dari cerita kecil ini yang penuh dengan kebaikan dan harapan. Keputusan tragis yang diambil oleh orang tua biologis bayi itu tidak mampu menghentikan alur kehidupan kecil yang terlanjur dihampiri oleh kebaikan Ita, Munar, dan Pak RT. Sebuah keluarga baru yang penuh kasih dan kebahagiaan pun dimulai untuk Intan, membuktikan bahwa dalam kegelapan selalu ada sinar kebaikan yang bersinar terang. Intan yang kini berusia 7 tahun tumbuh dalam lingkungan penuh kasih dari Ita dan Munar. Namun meskipun memiliki cinta yang luar biasa dari kedua orang tuanya, ia harus menghadapi dunia yang tidak selalu ramah. Raut wajah uniknya menjadi sasaran gosip dan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali Intan berusaha menjalin pertemanan, tatapan aneh dan komentar miring membuat teman-teman sebayanya menjauhinya. Ia seringkali merasa kesepian di tengah kerumunan yang seharusnya menjadi tempat bermain dan bersosialisasi. Hati kecilnya yang polos merasa terluka oleh sikap orang-orang yang tidak memahami bahwa kecantikan sejati terletak pada kebaikan hati. Suatu hari, Intan duduk di sudut halaman. Raut wajahnya mencerminkan kekecewaan. Ia menghela napas dan mendekati Ita dengan ekspresi sedih di wajahnya. "Bu, kenapa aku tidak bisa seperti anak-anak lainnya? Mengapa mereka selalu menjauhiku?" keluh Intan. Ita dengan senyum penuh pengertian memeluk Intan. "Nak, setiap orang punya keunikan masing-masing. Kecantikan sejati ada di dalam hati dan tindakan kita. Suatu hari mereka akan mengerti dan menghargaimu. Percayalah pada takdir dan Tuhan yang Maha Adil," ucap Ita sambil mengelus lembut kepala Intan. Walaupun Ita memberikan kata-kata penghiburan, Intan tetap merasa sulit menerima kenyataan bahwa ia berbeda dari yang lain. Namun, Ita dan Munar selalu memberikan dukungan dan mencoba memberikan pemahaman pada Intan bahwa cinta dan kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri dan sikap kita terhadap kehidupan. Hingga suatu hari sebuah kejutan datang. Seorang anak baru pindah ke sekolah Intan, namanya Raffi. Raffi adalah anak yang peka dan bijaksana. Ia tidak terpengaruh oleh penampilan fisik Intan, malah melihat kebaikan hati yang luar biasa. Mereka berdua akhirnya menjadi teman karib. Bersama Raffi, Intan mulai merasakan kebahagiaan yang selama ini diimpikannya. Mereka berdua sering bermain bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung. Teman-teman sekelas yang awalnya menjauhi Intan melihat keakraban mereka berdua, mulai membuka hati dan menerima Intan apa adanya. Momen kebahagiaan itu membuktikan kata-kata bijak yang selalu diucapkan Ita. Pada suatu hari, kebaikan Intan akan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Meskipun dunia terkadang kejam, namun keadilan Tuhan akan tiba pada waktunya. Intan, dengan senyum penuh kebahagiaan, tumbuh menjadi anak yang penuh semangat dan berani menghadapi dunia. Raffi, Ita, dan Munar selalu ada untuk mendukungnya. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada penilaian orang lain, melainkan pada kemampuan kita untuk menghargai diri sendiri dan menjalani kehidupan dengan cinta dan keberanian. Intan dan Raffi, dua sahabat sejak kecil, tumbuh bersama dan memasuki masa SMA. Walaupun berada di sekolah yang sama, namun keadaan mengharuskan mereka berada di kelas yang berbeda. Persahabatan mereka tetap erat dan mereka selalu bersama, seperti dua lapisan kulit yang sulit dipisahkan. Namun perbedaan kelas membawa dampak tersendiri terutama bagi Intan.
Awalnya dia merasa senang karena bisa bersama Raffi, tapi hal itu berubah ketika teman sekelasnya Bunga menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan. Bunga dan teman-temannya menyepelekan kehadiran Intan, bahkan melakukan intimidasi dengan merusak tas dan tempat duduknya. Sebuah tas yang sebenarnya tak istimewa bagi Intan karena dibelikan oleh Ibu Ita sebagai hadiah kecil. Aksi merusak menginjak-injak tas itu membuat Intan merasa tak dihargai. Namun ketidaknyamanan itu semakin bertambah ketika Bunga mengambil tempat duduknya dan membuka buku-bukunya di atasnya, seolah mengusirnya dari tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Intan merasa sakit hati, sebuah dorongan emosi yang tumbuh dari ketidakadilan yang dirasakannya. Tanpa berpikir panjang, Intan tidak bisa menahan diri dan mendorong Bunga hingga terjatuh. Kejadian itu membuat seisi kelas heboh dan orang-orang seolah tak percaya melihat Intan melampiaskan kemarahannya. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat Intan semakin terpukul. Teman sekelas yang lain seolah tidak peduli dan malah acuh dengannya. Ketika Bunga jatuh, mereka menunjukkan simpati, bahkan langsung bergegas menolong Bunga. Hal tersebut membuat Intan merasa semakin terpinggirkan dan tidak dihargai. Dalam perasaan kesepian dan kekecewaannya, Intan merenung tentang makna sebenarnya dari persahabatan dan penghargaan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah arti sebuah teman jika hanya menghargai kita dalam kebahagiaan, namun berpaling saat kita dihadapkan pada kesulitan. Raffi, yang selalu menjadi pendengar setia, mendekati Intan. Ia menyadari betapa sulitnya situasi yang dihadapi sahabatnya itu. Raffi mencoba memberikan semangat dan mengajak Intan untuk memandang masa depan yang lebih baik. Di luar dinding kelas dan pandangan sempit teman-teman sekelas. Meskipun Intan masih merasa terluka dan diabaikan, dia memutuskan untuk tetap menjalani hari-harinya dengan kepala tegak. Sambil menggenggam erat tangan Raffi, mereka berdua bersama-sama menatap ke depan. Siap menghadapi dunia dengan segala perbedaannya dan menyadari bahwa persahabatan sejati melewati cobaan yang sulit. Intan merasa deg-degan saat dipanggil ke ruang bimbingan konseling. Ia tahu pasti ini adalah akibat dari insiden di kelas, di mana ia tak sengaja mendorong Bunga. Pertanyaan-pertanyaan guru yang diajukan membuat hatinya semakin berdebar-debar. Setibanya di ruang tersebut, suasana hening sejenak sebelum guru BK mulai menanyakan peristiwa yang terjadi. Intan dengan jujur menceritakan kejadian tersebut. Bagaimana Bunga dan teman-temannya memperlakukannya secara tidak adil. Dia berusaha menjelaskan bahwa tindakannya bukan atas dasar dendam, melainkan rasa tidak dihargai yang meledak saat itu. Namun ketika Intan mulai memberikan pandangannya dari sudut pandangnya, guru tersebut justru menyalahkan Intan dan memberikan tekanan padanya. Rasa tidak adil semakin terasa. Guru yang seharusnya menjadi penengah dan memberikan solusi malah merendahkan Intan. "Kamu seharusnya tahu diri, Intan, posisimu sekarang dan apa yang kamu punya," ucap guru dengan suara tegas. Kata-kata tersebut menyentuh hati Intan. Apakah maksudnya fisiknya? Apakah guru melihatnya dari tanda lahir di tubuhnya yang begitu mencolok? Intan mulai memikirkan apakah perlakuan tak adil ini bermula dari ketidaknormalannya yang terlihat dari tubuhnya yang penuh tanda lahir. Rumah pun terasa sepi. Tidak ada Ita dan Munar yang dijadikan tempat curahan hati. Intan merenung di kamarnya hingga larut malam, menggumamkan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang membuatnya semakin bingung. Namun di tengah keheningan malam, datanglah Raffi, sahabat sejatinya. Ia merangkul Intan dan penuh pengertian. "Jangan terlalu dipikirkan, Intan. Kita tidak bisa mengubah pikiran orang lain, tapi kita bisa tetap tegar menghadapi mereka. Kamu istimewa dan tidak ada yang bisa merampas keistimewaan itu darimu," kata Raffi dengan tulus. Kata-kata Raffi menjadi sinar dalam kegelapan pikiran Intan. Ia sadar bahwa seharusnya ia tidak membiarkan pandangan orang lain menghakiminya. Keistimewaannya terletak pada keunikan dan keberaniannya untuk tetap tegar di tengah situasi sulit. Keesokan harinya, Intan bangkit dengan semangat baru. Meskipun kejadian tersebut membawa pertanyaan dan perasaan yang tidak nyaman, ia memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya terpuruk. Keberanian dan kekuatannya untuk tetap melangkah menjadi ciri khas yang membuatnya istimewa. Intan memutuskan untuk fokus pada hal-hal positif dalam hidupnya dan tidak membiarkan pandangan negatif orang lain merusak semangatnya. Bersama Raffi, mereka melangkah maju dengan keyakinan bahwa keunikan setiap individu harus dihargai dan bahwa keistimewaan tidak selalu terlihat dari luar, melainkan dari hati yang tulus. Intan dan Raffi menghadapi persimpangan hidup setelah lulus SMA. Raffi telah menentukan tujuannya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri. Sedangkan Intan merasa bimbang dengan kondisi ekonomi keluarganya yang tidak memungkinkannya untuk kuliah.
Pagi itu Raffi sibuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, sedangkan Intan berusaha mencari jalan keluar untuk masa depannya. Meskipun tanpa tujuan pasti, Intan tidak ingin hanya duduk diam. Dia sadar bahwa untuk membantu Ita dan Munar, dia perlu mencari pekerjaan. Sambil menjelajahi media sosial, Intan menemukan lowongan pekerjaan sebagai model yang sedang membuka penerimaan secara besar-besaran. Meski awalnya terdengar tak biasa, Intan merasa ini bisa menjadi peluang baginya. Intan segera mendaftar dan merasa bersyukur karena syarat-syarat yang diminta sesuai dengan dirinya, mulai dari tinggi badan, berat badan, usia, hingga kriteria lainnya. Ketika waktu tes model tiba, Intan meminta izin dan restu kepada Ita dan Munar. Mereka terkejut dan bertanya-tanya tentang pekerjaan ini, namun Intan menjelaskan bahwa ini bisa menjadi cara baginya untuk membantu mencari nafkah. Dengan berdebar, Intan menghadapi sesi tes model, melangkah dengan keyakinan dan percaya diri yang mungkin tak terlihat sebelumnya. Hasilnya, Intan diterima sebagai model. Ita dan Munar merasa bangga dan memberikan restu dengan harapan bahwa pekerjaan ini bisa membawa Intan ke arah yang lebih baik. Intan memulai karirnya sebagai model dengan semangat tinggi. Terkadang dia harus berpose di depan kamera, mengenakan pakaian terbaru dari berbagai merek dan tampil di catwalk. Awalnya mungkin terasa asing, tetapi Intan mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Meski menghadapi berbagai komentar dan pandangan, Intan tidak membiarkan itu merusak semangatnya. Dia belajar menerima dirinya apa adanya, menganggap keistimewaannya sebagai aset yang membuatnya unik. Model dengan keunikan dan kecantikan yang berbeda dari standar keindahan konvensional. Sorot mata Intan yang penuh keyakinan menjadi daya tarik tersendiri. Terkadang dia merenung dan bertanya pada dirinya sendiri, apa salahnya mencoba hal baru? Di dalam dirinya, Intan menemukan keberanian untuk mengejar mimpi dan membuktikan bahwa keunikan itu adalah sesuatu yang indah. Seiring berjalannya waktu, Intan mampu membantu ekonomi keluarganya dan mengejar ambisinya. Pilihan yang tak terduga membawanya pada petualangan hidup yang luar biasa dan membuatnya menyadari bahwa takdirnya diukir dengan tangannya sendiri. Model yang menginspirasi dan membuktikan bahwa keistimewaan tak terletak pada penampilan fisik semata, melainkan pada keberanian untuk menjadi diri sendiri. Di atas panggung acara televisi yang penuh sorotan, Intan diberikan kesempatan untuk bicara tentang perjalanan karir modelingnya yang luar biasa. MC yang cerdas meminta Intan untuk mengungkapkan perasaannya dan keluhannya dalam menjalani kegiatan modeling. Intan dengan penuh keyakinan menjawab pertanyaan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa di dunia modeling, keluhannya tidak begitu banyak, meski terkadang dihadapkan pada jadwal yang padat dan kurangnya waktu istirahat. Namun dia menegaskan bahwa dia menikmati setiap hari dan mencintai pekerjaannya. Ditanya tentang perasaannya ketika mencapai puncak karir, Intan memberikan jawaban yang tulus. Pertama-tama rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpanya semua ini tidak mungkin terjadi. Selanjutnya terima kasih kepada kedua orang tua angkat saya, Ita dan Munar, yang selalu mendukungnya dalam setiap langkahnya. Tak lupa sahabat dekat saya Raffi yang menjadi support system dan teman setia, ujar Intan. Namun momen penuh rasa syukur itu diimbangi dengan sebuah pesan tegas untuk orang-orang yang pernah menghina dan merendahkan dirinya. Tanpa jejak kebencian, Intan menyatakan bahwa ejekan dan hinaan tak mampu menghalanginya menjadi diri yang sukses seperti sekarang. Ia membuktikan bahwa fisik bukan penghalang untuk meraih kesuksesan. Intan bicara dengan penuh keberanian dan kejujuran, mengungkapkan bahwa dirinya yang sekarang tak akan ada tanpa dukungan dan kasih sayang yang luar biasa dari Ita dan Munar. Ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua angkatnya yang telah memberinya cinta dan kesempatan yang tak pernah ia dapatkan dari orang tua kandungnya. Seiring kata-kata yang dipancarkan oleh Intan, panggung televisi penuh dengan atmosfer yang terasa begitu positif. Ia bukan hanya model yang cantik, tapi juga perempuan yang kuat, tegas, dan penuh inspirasi. Pesannya kepada dunia adalah bahwa keberhasilan bukan hanya tentang penampilan fisik, tapi juga tentang semangat, tekad, dan dukungan dari orang-orang tercinta di sekitarnya. Acara televisi pun berakhir dengan tepuk tangan meriah dari penonton yang terinspirasi oleh kisah hidup Intan. Ia telah membuktikan bahwa keunikan fisik adalah anugerah, bukan kutukan. Suksesnya bukan hanya menjadi miliknya, tetapi juga sebuah kemenangan bagi semua yang pernah merasa dihina dan direndahkan. Intan menjadi sosok inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan tekad mampu mengubah segalanya.